Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ratu Regita Magfira dari PJKR 7F Universitas Singapura Bangsa Karawang dengan NPM 17 10 63 10 70 150. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang pengantar manajemen olahraga pada bab 1 dan bab 2. Bab 1 dan bab 2 di sini ada materi tentang administrasi manajemen, sejarah manajemen olahraga, manajemen sebagai ilmu pendidikan, dan di bab 2 ada filsafat manajemen, teori organisasi. Administrasi dan manajemen. Istilah administrasi dan manajemen seringkali dipergunakan dalam pengertian yang sama, meskipun beberapa menggunakan pengertian yang agak berbeda. International Olympic Committee dalam bukunya Sport Administration Manual melihat bahwa kepemimpinan itu mempunyai dua bidang kegiatan, yaitu administrasi yang meliputi ide, teori, pembuatan kebijakan, dan manajemen yang berkaitan dengan orang-orang, kegiatan, dan pelaksanaan kebijakan. Dan ini ada contoh bagannya. Sejarah manajemen olahraga. Sekitar 2000 tahun sebelum Masehi, bangsa Mesir telah mempraktikkan desentralisasi pemerintah dan penggunaan staf. Pembangunan piramid menuntun kita bahwa pada waktu itu telah dikenal sistem perencanaan, organisasi, kepemimpinan, dan evaluasi. Dari bangunan tersebut menunjukkan adanya praktik yang efektif dan fungsi administratif dari proyek raksasa tersebut. Sejarah pada manajemen di bidang olahraga pada Olimpiade kuno, yang menurut catatan sejarah telah diadakan sekitar abad ke-13 sebelum Masehi Yunani. Lalu ada manajemen sebagai ilmu pendidikan. Ilmu pengetahuan merupakan pengetahuan yang pasti, mungkin yang paling pasti dari semua jenis pengetahuan yang dimiliki oleh manusia. Ilmu-ilmu pengetahuan ini memang bermula dari filsafat. Sejak sebelum Masehi, filsafat telah muncul sebagai ilmu pengetahuan sebagai pegangan manusia dalam mengarungi hidup dalam kehidupannya. Ditinjau dari segi penahapan, ilmu administratif atau manajemen sejak lahirnya hingga sekarang telah melalui 4 tahap sebagai berikut. Yang pertama adalah ada tahap survival pada tahun 1986 sampai 1930. Lalu ada tahap konsolidasi dan penyempurnaan. Yang ketiga ada tahap human relation, dan yang terakhir ada tahap behavioralisme pada tahun 1959 hingga sampai sekarang. Lalu ada filsafat manajemen. Suatu filsafat manajemen dapat dianggap sebagai suatu cara pemikiran manajemen. Hal tersebut terdiri atas sikap, keyakinan, dan konsepsi-konsepsi seorang individu atau kelompok tentang manajemen. Dalam kapasitas pengambilan keputusan, administrator atau manajemen diminta untuk menampung pendapat masyarakat yang tidak terorganisasi, memeriksa dan mengorganisasi pendapat tadi. Lalu ada penggunaan filsafat manajemen. Seorang manajemen yang memiliki dan menggunakan suatu filsafat manajemen akan memperoleh 3 keuntungan, yaitu sebagai berikut. Membantu mencapai bantuan efektif dari para pengikut. Yang kedua ada menyediakan petunjuk-petunjuk dan suatu landasan bagi pemikiran manajemen. Yang ketiga merupakan sebuah kerangka dengan apa seseorang manajemen mengembangkan pemikirannya. Sekian video dari saya, kurang lebihnya mohon maaf bila ada salah kata. Semoga menikmati. Thank you for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.